Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin selaku dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa Unsia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Okta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi analisis saya mengenai prospek dan realita investasi di sektor energi baru terbarukan atau yang biasa kita sebut EBT di Indonesia. Mengapa kita harus membahas sektor energi hijau saat ini? Dunia sedang bergerak cepat menuju transisi energi untuk memitigasi krisis iklim global, dan Indonesia memegang kunci yang sangat krusial dalam skenario ini. Jika kita melihat pada slide nomor 3 mengenai potensi EBT kita, potensi terbesar datang dari sinar matahari atau energi surya, yaitu melebihi 3.200 gigawatt. Diikuti dengan tenaga air, bioenergi, angin, hingga energi panas bumi geotermal, di mana kita memiliki salah satu cadangan uap terbesar di dunia. Negara kita dikaruniai total potensi energi baru terbarukan yang luar biasa masif, yaitu mencapai 3.686 gigawatt, memberikan ruang tak terbatas untuk mengembangkan investasi masa depan. Namun, tantangan nyatanya adalah pemanfaatan saat ini masih sangat minim. Hingga akhir tahun 2023, kapasitas terpasang kita baru di kisaran 12 hingga 13 gigawatt saja. Hal ini berarti ada gap atau ruang pertumbuhan investasi yang luar biasa besar untuk bisa mencapai target 23% bauran energi nasional. Selanjutnya, mari kita masuk ke inti bahasan kita, yaitu apa yang membuat sektor EBT di Indonesia ini tiba-tiba menjadi primadona yang sangat diminati di mata investor global. Setidaknya ada 4 katalis utama, yaitu yang pertama tren ESG. Investor asing institusional kini memiliki mandat ketat untuk menyalurkan dana pada proyek yang berprinsip environment, sosial, dan governance. Yang kedua, penurunan biaya teknologi. Biaya produksi panel surya dan baterai penyimpan energi turun drastis dalam satu dekade terakhir. Yang ketiga, pertumbuhan demand listrik. Seiring target Indonesia Emas 2045, konsumsi listrik sektor komersial, industri, dan kendaraan listrik EV diprediksi meroket. Yang keempat, tekanan industri hijau. Korporasi multinasional di Indonesia kini mewajibkan rantai pasoknya menggunakan energi bersih, yaitu yang ramah lingkungan atau bisa disebut energi hijau. Tentu saja, potensi besar tidak akan mendatangkan uang tanpa ada regulasi pendukung. Menyadari hal ini, pemerintah Republik Indonesia telah menggelar semacam karpet merah bagi investor melalui beberapa kebijakan strategis. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Regulasi ini sangat krusial karena memperbaharui mekanisme harga beli listrik oleh PLN melalui sistem yang lebih adil dan menarik bagi pengembang swasta. Selain itu, ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan ruwetnya perizinan dan penyediaan lahan. Di kaca internasional, Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia dengan mengamankan komitmen pendanaan JAS Energy Transitional Partnership atau GETP bernilai 20 miliar dolar Amerika dari negara-negara maju yang membiayai transisi kita. Mari kita buktikan dengan data realisasi. Berdasarkan catatan Kementerian SDM dan BKPM, dalam 5 tahun terakhir, arus investasi di sektor EBT cenderung stabil. Meskipun di tahun 2023,
sempat terjadi kontraksi ringan akibat gejolak suku bunga perbankan global. Pemerintah sangat optimis menargetkan investasi melompat signifikan menuju 1,7 miliar dolar Amerika di tahun ini seiring dimulainya konstruksi banyak proyek raksasa. Lalu, siapa saja pemain besar yang percaya pada pasar kita? Bukti nyata iklim positif kita adalah hadirnya raksasa energi global. Contoh yaitu Masdar dari Uni Emirat Arab, yang belum lama ini bersama PLN meresmikan PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas 145 MW. Ini adalah PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, ada ACWA Power dari Arab Saudi, perusahaan energi Eropa dari Norwegia, serta konsorsium dari Jepang yang terus berekspansi di energi panas bumi. Yang terpenting dari sudut pandang perekonomian Indonesia, investasi triliunan ini bukan sekadar deretan angka. Masuknya modal luar memberi efek ganda atau multiplier effect yang nyata. Ia membuka ribuan green jobs untuk tenaga ahli dan pekerja lokal, terjadinya transfer teknologi modern, dan dalam jangka panjang membebaskan APBN kita dari tekanan beban subsidi energi fosil. Namun, setiap investasi pasti dihadapkan pada risiko dan tantangan. Pada matriks di slide berikut, kita bisa melihat bahwa investor masih kerap terbentur pada kesiapan infrastruktur, jaringan transmisi listrik grid, negosiasi pembebasan lahan warga, hingga fluktuasi kebijakan. Ini sebabnya sinergi lintas kementerian adalah syarat mutlak untuk menghilangkan bottleneck atau hambatan ini. Sebagai penutup presentasi kali ini, dapat kita simpulkan bahwa kajian investor sektor EBT di Indonesia menunjukkan prospek masa depan yang sangat menjanjikan. Perpaduan antara berkah kekayaan alam yang berlimpah dengan komitmen penyempurnaan regulasi akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi pusat gravitasi energi bersih di kawasan Asia Tenggara. Seluruh analisis dalam studi ini telah disandarkan oleh Modul Perekonomian Indonesia, Universitas Cyber Asia, serta data publikasi resmi dari Kementerian SDM, Kementerian Investasi, dan Badan Energi Internasional. Demikian presentasi saya. Mari kita wujudkan perekonomian Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berkeadilan. Sekian dari saya, terima kasih.